Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel SDG Kalteng, Soli, Deo Gloria, Kalimantan Tengah. Di tempat ini kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, dikuatkan oleh pengajarannya dan diperlengkapi untuk hidup seturut kehendak-Nya. Kami percaya setiap khotbah dan renungan yang dibagikan akan menjadi berkat, akan meneguhkan iman, serta menuntun kita semakin dekat kepada Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk mengikuti setiap tayangan ini sampai selesai. Karena firman Tuhan selalu punya pesan yang baru dan hidup bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang hidup, hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami ingin belajar dari kehidupan Nabi Yeremia, seorang hamba-Mu yang setia namun penuh dengan pergumulan. Tolonglah kami agar firman-Mu hari ini berbicara kepada hati kami yang lelah, memberi penghiburan dan kekuatan baru. Biarlah Roh Kudus menuntun pikiran dan perasaan kami untuk semakin mengerti kasih dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-21 diberi judul bagi kita pergumulan batin Nabi Yeremia. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa hidup ini terlalu berat? Kita sudah berusaha hidup benar, setia melayani dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi justru kesulitan datang bertubi-tubi. Kadang kita merasa sendirian, kita lelah, bahkan ingin menyerah. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ia bukan nabi yang penuh tepuk tangan, melainkan nabi yang penuh air mata. Yeremia sering disebut sebagai nabi yang menangis karena pergumulan batinnya yang sangat dalam. Hari ini melalui Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-21. Kita akan melihat bagaimana Yeremia bergumul, bagaimana ia hampir putus asa, dan bagaimana Tuhan menguatkan kembali panggilannya. Mari kita masuk ke bagian pertama. Bagian yang pertama melewati ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Pergumulan batin Yeremia antara panggilan dan kesepian. Yeremia berkata melewati ayat yang ke-10. Celakalah aku, Ibu, karena engkau melahirkan aku. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar keluhan kecil. Yeremia sampai menyesali kelahirannya sendiri. Mengapa hal demikian terjadi? Karena panggilan yang ia terima membuat dia dimusuhi semua orang. Ia bukan mencari perkara, ia tidak mencari musuh, tetapi justru karena ia taat menyampaikan firman Tuhan, ia dibenci dan ditolak. Inilah pergumulan batin Yeremia. Ia mencintai bangsanya tetapi harus menyampaikan firman yang keras kepada bangsanya. Ia rindu damai tetapi harus memberitakan penghukuman. Hatinya terbelah. Bapak Ibu Saudara, pergumulan ini bukan hanya milik Yeremia. Kita pun bisa merasakannya. Di kantor, ketika kita menolak ikut-ikutan korupsi, kita bisa dikucilkan. Di keluarga, ketika kita ingin hidup sesuai firman, kita bisa dianggap sok suci. Sama seperti Yeremia, kita pun bisa merasa sendirian. Bagian yang kedua melewati ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Yeremia membawa keluhannya kepada Tuhan. Melewati ayat yang ke-15. Yeremia tidak memendam perasaan itu. Ia membawa keluhannya kepada Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Tetapi perhatikan doa Yeremia, bukan doa yang manis. Doanya penuh kepahitan. Ia berkata, firman Tuhan memegang kegembiraannya. Melewati ayat yang ke-16. Tetapi kenyataannya firman itu membuat dia dijauhi. Ia merasa terasing, sendirian karena memilih taat. Dan kita boleh melihat kembali di ayat yang ke-17.
Bahkan ia berkata, "Mengapa penderitaanku tidak berhenti? Engkau seakan bagiku seperti mata air yang tidak setia." Melewati ayat yang ke-18. Inilah pergumulan batin terdalam Yeremia. Ia setia tetapi merasa ditinggalkan. Ia taat tetapi merasa tidak dihargai. Ia beriman tetapi hatinya penuh luka. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita kepada Nabi Elia. Setelah ia menang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia justru diancam Izebel. Elia lari ke padang gurun dan berkata, "Cukuplah sudah ya Tuhan, ambillah nyawaku." Dan kita boleh melihat di dalam 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat yang keempat. Seorang nabi besar pun bisa sampai pada titik ingin menyerah. Atau Musa yang pernah berseru kepada Tuhan, "Mengapa engkau menyusahkan aku ini? Lebih baik bunuh saja aku." Kita boleh melihat di dalam Bilangan pasal 11, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Artinya bahkan hamba-hamba Tuhan besar pun pernah mengalami krisis iman, rasa lelah, dan hampir putus asa. Namun kabar baiknya adalah doa mereka tidak diabaikan. Sama seperti Musa dan Elia, Tuhan pun tidak membiarkan Yeremia larut dalam kekecewaan. Mari kita melihat bagaimana Tuhan menjawab. Bagian yang ketiga melewati ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Jawaban Tuhan, teguran dan janji. Tuhan tidak membuang Yeremia. Sebaliknya Tuhan menegur sekaligus menguatkan. Pertama, teguran Tuhan melewati ayat yang ke-19. "Jika engkau kembali, aku akan mengembalikan engkau." Tuhan mengingatkan Yeremia agar jangan larut dalam keluhan, tetapi kembali berdiri teguh dalam panggilannya. Bagian yang kedua, janji Tuhan. "Aku membuat engkau menjadi tembok tembaga yang kuat." Ayat yang ke-20, artinya meski banyak musuh, mereka tidak akan sanggup mengalahkan Yeremia. "Aku akan menyertai engkau, melepaskan engkau dari tangan orang jahat." Melewati ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Inilah janji penghiburan terbesar, bahwa Yeremia tidak akan dibiarkan sendirian. Kisah ini mirip dengan Daniel. Ketika ia dilemparkan ke gua singa, orang berpikir akhir hidupnya sudah tiba. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengirim malaikat untuk menutup mulut singa. Kita boleh melihat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-22. Demikian akan janji Tuhan kepada Yeremia. Musuh boleh menyerang, tetapi tangan Tuhan lebih berkuasa untuk melindungi. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa panggilan Tuhan memang berat, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih kuat. Apa artinya bagi kita hari ini? Saat kita jujur dan hidup benar, dunia bisa menolak kita. Saat kita melayani dengan setia, hasilnya belum tentu langsung terlihat. Saat kita berdoa, doa seakan tidak dijawab. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa yang pertama, jangan berhenti datang kepada Tuhan dengan kejujuran hati, sekalipun doa kita penuh keluhan. Yang kedua, jangan menyerah pada kekecewaan, tetapi kembali kepada panggilan kita. Yang ketiga, pegang akan janji Tuhan. Ia tidak akan meninggalkan kita bahkan di titik paling gelap sekalipun. Seorang pandai besi menempa besi panas. Besi itu dipukul berulang kali dengan palu, dibakar, ditempa terus-menerus. Seandainya besi itu bisa berbicara, ia akan berkata, "Mengapa engkau menyakitiku?" Tetapi pandai besi tahu, hanya dengan proses itu besi bisa menjadi pedang yang kuat. Demikian pula Tuhan membentuk Yeremia. Demikian pula Tuhan membentuk kita. Melalui air mata, kesepian, dan pergumulan, Ia sedang menempa kita agar menjadi kuat, teguh, dan siap dipakainya. Dari Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-21 kita belajar. Yang pertama, Yeremia bergumul batin
antara panggilan Allah dan kesepian hidupnya. Yang kedua, Yeremia jujur dalam doanya meski pahit. Yang ketiga, Tuhan menegur sekaligus meneguhkan dengan janji penyertaan. Maka ketika kita merasa lelah dan hampir menyerah, jangan lari dari Tuhan. Kembalilah kepadanya, sebab Dialah yang sanggup membuat kita berdiri teguh seperti tembok tembaga. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-20 berkata, Aku membuat engkau menjadi tembok tembaga yang kuat terhadap bangsa ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa panggilan Tuhan memang tidak selalu mudah. Ada air mata, ada rasa lelah, bahkan ada kesepian yang dalam. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peganglah janjinya, kita mungkin diperangi, tetapi tidak akan dikalahkan. Kita mungkin dicobai, tetapi tidak ditinggalkan. Kita mungkin jatuh, tetapi akan selalu diangkat kembali oleh tangannya. Maka dari itu, marilah kita melangkah pulang dengan iman yang dikuatkan. Ketika panggilan membuat kita lelah, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan kita teguh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengajarkan kami melalui kehidupan Nabi Yeremia. Kami melihat betapa berat pergumulannya, tetapi juga betapa setia Engkau menopang dia. Hari ini kami pun membawa hati kami yang lelah, penuh beban, bahkan nyaris menyerah. Kuatkanlah kami kembali, jadikan kami setia di dalam panggilan kami, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun pelayanan. Seperti Engkau meneguhkan Yeremia, teguhkanlah kami juga. Biarlah kami berjalan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan janji penyertaan-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.